comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Umiko, channel yang berisi tentang aktivitas ibu rumah tangga. Alhamdulillah ketemu Umi lagi. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Pekan lalu Umi sudah menerima hasil laporan belajar anak-anak Umi selama 1 semester kemarin. Alhamdulillah selalu bangga dengan pencapaian anak-anak apapun itu. Kalau ada yang kurang, kita semangati supaya bisa diperbaiki. Kalau ada yang sudah cukup baik, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Dan kalau ada yang masih bisa ditingkatkan, kita semangati untuk bisa meningkat lagi hasilnya. Yang penting ditanamkan adalah anak-anak harus tetap merasa bersyukur dengan apa yang sudah mereka terima, dengan apa yang mereka harus jalani, dan dengan apa yang mereka akan dapatkan. Begitupun dengan orang tua. Harus tetap merasa bersyukur dengan yang anak-anak bawa pulang. Karena saat akhir semester seperti ini, yang diterima orang tua bukan hanya laporan hasil belajar, tetapi juga rincian biaya daftar ulang. Mungkin tidak semua sekolah, tapi sebagian besar sekolah akan mengenakan biaya daftar ulang ke anak didiknya, terutama untuk sekolah-sekolah swasta. Nah, ngomongin biaya daftar ulang, Umi mau bahas sedikit mengenai dana pendidikan. Apakah teman-teman sudah mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anak? Tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan merupakan salah satu kunci penting untuk mencapai kesuksesan. Ingat ya, salah satu. Maka dari itu, banyak orang tua yang rela berjuang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan untuk anak-anaknya dan berusaha memberikan yang terbaik. Banyak orang yang sudah menyiapkan dana pendidikan anaknya sedini mungkin. Ada yang mempersiapkannya sebelum menikah, setelah menikah, saat hamil, atau setelah anaknya lahir, dan ada juga yang menyiapkan saat anaknya sudah bersekolah. Tetapi juga banyak orang tua yang tidak mempersiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Dan setiap orang punya alasan dan ceritanya sendiri-sendiri tentang pilihan mereka untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyiapkan dana pendidikan untuk anak-anaknya. Dan di kesempatan kali ini Umi mau membagi kira-kira apa aja yang harus disiapkan untuk mempersiapkan dana pendidikan. Jadi yang pertama, teman-teman harus pastikan dulu kondisi keuangan keluarga sudah kondusif ya. Teman-teman tentukan dulu skala prioritas terhadap kebutuhan yang harus dipenuhi. Misalnya kebutuhan pokok, tagihan bulanan, cicilan adalah hal-hal yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau sudah terpenuhi, teman-teman boleh beralih ke prioritas berikutnya yaitu dana darurat. Karena dana darurat juga berhubungan dengan kemampuan keluarga untuk bertahan hidup. Kalau sudah terpenuhi, boleh lanjut ke prioritas berikutnya. Kalau teman-teman sudah mempunyai skala prioritas, maka kondisi keuangan akan lebih stabil dan tak rentan kacau kalau tertimpa masalah. Yang harus disiapkan berikutnya adalah mengetahui dulu institusi pendidikan yang diinginkan. Misalnya mau masuk sekolah negeri, swasta, boarding school mungkin, atau mungkin ke luar negeri. Menentukan institusi pendidikan merupakan hal pertama yang wajib dilakukan, gunanya untuk mengetahui nominal anggaran yang harus dikumpulkan. Saat ini sebenarnya informasi itu bisa kita dapatkan melalui sosial media ya. Tapi kalau kita berkesempatan untuk bisa survei langsung, mungkin itu lebih baik. Manfaatnya kita jadi mengetahui gambaran kualitas sekolah yang akan kita tuju. Dan kalau berkesempatan untuk mensurveinya jauh-jauh hari, teman-teman bisa membandingkan dengan institusi yang lain untuk memilih sekolah yang pas, yang sesuai dengan kondisi keuangan dan tujuan pendidikan teman-teman.
Dan untuk persiapan yang ketiga yaitu menyusun rencana biaya pendidikan. Kalau sudah mengetahui institusi pendidikan yang diinginkan, tentu teman-teman bisa membuat estimasi biaya yang dibutuhkan. Dengan begitu, teman-teman bisa mengetahui nominal yang harus ditabung setiap bulannya. Jangan lupa juga untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan yang mungkin dikeluarkan, seperti buku, seragam, dan lain-lain. Supaya nominal yang teman-teman dapatkan lebih akurat, penting juga teman-teman menambahkan angka inflasi per tahunnya, karena biasanya sekolah akan meningkatkan biaya pendidikan 10 hingga 20%. Nah, itu tadi 3 hal yang harus teman-teman siapkan dalam rangka menyiapkan dana pendidikan. Supaya pengumpulan dana pendidikannya lebih baik lagi, Umi cantumkan juga kesalahan-kesalahan yang harus dihindari ya. Yang harus dihindari pertama adalah jangan sampai keliru menghitung inflasi. Sama dengan kebutuhan mendasar lainnya, biaya pendidikan juga tiap tahunnya mengalami kenaikan. Umumnya angka inflasi sekitar 10 hingga 20% per tahunnya, walaupun ini bukan patokan ya. Supaya perhitungan teman-teman lebih akurat lagi, teman-teman boleh mengecek kenaikan biaya pendidikan di sekolah yang teman-teman cari selama 5 tahun terakhir. Dengan begitu, teman-teman bisa memperkirakan kira-kira pada saat anak-anak akan masuk ke sekolah tersebut, biaya kenaikannya seberapa banyak. Untuk kesalahan yang kedua adalah tidak diterima di sekolah impian. Rencana biaya pendidikan akan gagal ketika kita mempersiapkan dana untuk sekolah yang sesuai dengan kemampuan kita. Namun ternyata si anak tidak diterima dan harus memasuki sekolah yang biaya pendidikannya lebih tinggi. Untuk mengurangi resiko tersebut, teman-teman bisa membuat perhitungan tertinggi di antara sekolah-sekolah incaran teman-teman ya. Untuk kesalahan yang ketiga yaitu terlambat mempersiapkan dana pendidikan. Mungkin poin ini adalah kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para orang tua, yaitu tidak mempersiapkan dana pendidikan sejak dini. Alhasil biaya yang harus disisihkan setiap bulannya menjadi lebih besar dan mungkin saja akan memberatkan. Untuk teman-teman yang ada di posisi ini, jangan berkecil hati, tetap semangat mengumpulkan dana pendidikannya ya. Dan kesalahan keempat yang harus dihindari adalah salah menentukan waktu mengenyam pendidikan. Jadi saat menyusun rencana biaya pendidikan, teman-teman menyesuaikan dengan usia si anak. Karena ini berhubungan dengan tahapan pendidikan yang akan dilalui. Misalnya saat perencanaan biaya pendidikan, si anak berusia 2 tahun, maka dia akan melewati 5 tahap, yaitu tahap persiapan TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, itu tadi hal-hal yang harus disiapkan dan kesalahan yang harus dihindari dalam rangka menyusun biaya pendidikan anak. Perencanaan yang baik insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik. Persiapan sejak dini tentu akan meringankan kita di masa yang akan datang. Namun yang harus diingat, teman-teman harus punya skala prioritas dan melakukan pilihan sesuai dengan kemampuan. Apabila video Umi bermanfaat, jangan ragu untuk men-share ke teman-teman yang barangkali membutuhkan ya. Terima kasih Umi ucapin buat teman-teman yang udah nonton video Umi dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dan semoga apa yang teman-teman cita-citakan semua terwujud dan dimudahkan jalannya. Terima kasih untuk terus mendukung channel Umiko. Jangan lupa yang belum subscribe, klik subscribe-nya sekarang dan pencet loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan juga share. Sampai di sini dulu video dari Umi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, comment, share, and subscribe. Thank you.